Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, sobat-sobat sinema simesus. Salah. Gak iso. Sekali lagi. Selamat pagi, sobat. Nggak iso. Wes opening ku paling api Iqbal. Apa sih iso? Aku iso. Nyoba aku. Cacat. Tenan nih. Ayo. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat sinema, sinias, sinefil, dan sini lainnya yang berbahagia di luar sana. Kembali lagi bersama kami di 14 Review yang akan membahas film-film yang sedang melanglang buana di luar sana dengan secara lugas, mantap, dan Masuk. Lagi ke saya, host yang tidak bisa opening. Yudi sih soal opening. Bisa jadi host nih. Wah, bisa. Kali ini kita akan mereview satu film yang cukup fenomenal. Di hari kedua sudah mencapai penonton berapa ya? 1 juta. 1 juta ya? 1 juta. Per jam 4 per hari ini ya, per video ini dibuat itu sudah 1 juta penonton. Yaitu film Pengabdi Setan 2 Komunis. Komunis. Maklum. Lambe emang jember ini. Pengabdi Setan Komunis. Pengabdi Setan Komunion. Pengabdi Setan 2. Ya. Oke. Film ini, nah aku kan belum nonton nih ya. Jangkauannya jadiin host. Terus, tapi aku udah nonton Pengabdi Setan pertama. Pengabdi Setan 2 ini menceritakan apa nih? Dan mungkin nih berteman bertiga udah nonton. Dan terus apakah ada kesinambungan dari Pengabdi Setan 1 atau jalan cerita berbeda atau hanya pengantar aja? Sebelumnya kita akan spoiler banyak. Jadi jangan kaget kalau kita akan spoiler, tapi teman-teman akan wah, kudu nonton nih King. Tuh Pengabdi Setan pertama diliatin di akhir kalau ibu meninggal, terus Ian diambil, ibunya diambil sektenya, terus diselamatkan sama Budiman Syailendra. Nah, udah selesai sampai di situ kan ya. Dan mereka pindah ke apartemen, ke rumah susun. Nah, di Pengabdi Setan 2 ini diceritain mereka kehidupan mereka yang baru itu setelah 5 tahun kejadian itu. Diliatin bagaimana gambaran rumah susun itu, dan ternyata ya di awal film tuh diceritain kalau ternyata Budiman ini dia di tahun 55 itu sudah ada ternyata sekte di Lembang di Jawa Barat itu, di observatorium itu yang kayak ada di petualangan Sherina ya, ada Bosa observatorium Bosa itu, ada di dalamnya pocong ya, puluhan pocong bersujud ke penyembah. Ada lukisan di situ. Nanti lukisannya gitu kita bahas di belakang ya. Dan Budiman itu disuruh tutup mulut di situ biar tidak memberitakan berita itu ke media. Karena kenapa gak boleh diberitakan? Karena Indonesia akan jadi ada hajatan besar, yaitu Kongres Asia Afrika di tahun 55 di tanggal 18 April. Tanggal 18 April. Oh, berarti dihubungkan ke dunia nyata. Nah, betul. Seolah-olah memang Iya. Aku habis nonton film Pengabdi Setan itu, Lip, merasa bahwa apa bener sebenarnya di tahun itu di tahunnya Petrus ya. Di tahunnya Petrus itu orang-orang ternyata memang ada sekte penyembah setan gitu loh. Meskipun ini fiksi, akhirnya bisa jadi pertanyaan apa? Nah, benar. Karena setting kedua kan awal di Bosya. Kita di openingnya di Bosya. Nah, terus habis gitu rusun. Dan rusun itu emang tinggal satu, dan emang benar-benar ada rusun kayak gitu loh di Jakarta. Kemudian biasalah si Bondi dan teman-temannya sok-sok detektif. Ini ada kuburan di depan. Awal emang digiring seperti itu. Apa ya? Kekepoan itu berlanjut sampai malamnya. Jadi malam hari itu diberitakan kalau rusun itu akan terjadi badai, hujan, petir, badai. Jadi tapi rusun iku emang dalam kenyataan encen sering banjir. Tuh. Gitu rob gitu loh, Lip. Iya. Selain itu, sebelum kejadian banjir itu, siang harinya ada kejadian kecelakaan lift yang menewaskan penghuni rusun dan anak-anak situ. Oh, yang di trailer ya? Yang begini-begini itu. Itu tiap lantai, Cuk. Itu tiap lantai ada orangnya. Jadi tuh
Joko Anwar ini membawa orang itu dalam permasalahan ya. Jadi tiap lantai itu ada masalah, ada yang meninggal di tiap-tiap lantai itu. Jadi itu ya, lift itu kan tiap-tiap lantai berhentinya. Ya tiap-tiap lantai itu. Setelah ada kecelakaan itu semua korban meninggal kecuali bapak. Padahal di lift itu ada bapak juga. Iya. Semuanya mati kecuali bapak yang nggak mati. Ya itu anehnya di situ sih. Kenapa dia nggak mati? Nah terus semua korbannya langsung dikafani di masing-masing kamar kamar Dan- rusunnya. yang kayak di office apa ini Nah, juga itu ya yang si Iya. Tony itu ya. Betul. Nah, Itu ternyata bukan hantu. Ternyata itu mayat. Kan bayang no yo, orang Indonesia itu paling takut sama setan ya pocong yo. Iya, iya. Dan kita di situ disuguhi satu layar prosesi uang mengkafani mayit. Apakah Pengabdi Setan 1 hanya cukup sebagai pembawa cerita atau akan cerita yang Pengabdi Setan 1 dilawan di ini ada fakta baru atau akan ada apa nih? Bawanya dari Lebih dekat, lebih dekat. Pengabdi Setan 1 ini dari bapaknya kataku. Misterius bapaknya. Misterius bapaknya itu. Bapaknya ini kerjanya apa? Kerjanya apa? Kan nggak jelas kan. Iya, Pengabdi iya, Setan. iya. Terus dia bisik-bisik apa ke ini. Iya, iya. Nanti dijelasin semua di Pengabdi Setan 2 ini pekerjaan bapaknya yang ternyata Emang ya, tadi ya potong ya. Sebetulnya keluarganya bapak ini pengen keluar dari sekte komunion ini. Komunion kan sekte artinya ya. Tapi syaratnya harus membunuh 1.000 orang. Anjir. Nah, Dan di tahun tersebut memang Petrus. lagi galak-galaknya Petrus dan memang asik gak sih? Dan memang- kan bapaknya si Rini itu jadi pembunuh Petrus. nah bapaknya ini dulu polisi. Bapak itu sebagai bukti dia telah membunuh sekian orang, dia membawa cekelnya, Cuk. Bukan ya, jari ya? Jari, man. Ceker. Jadi dia mengumpulkan jari-jari itu mulai dulu, Lip. Mulai di Pengabdi Setan 1 sampai Pengabdi Setan 2 itu dikumpulkan jari-jarinya. Gila gak? Padahal di Pengabdi Setan 1 tidak dijelaskan. Tidak kan, dijelaskan. ngapain tuh. Ya, Iya. bapak sudah kaya, nggak perlu ini. Ya. Kita tinggal di rumah susun saja gitu kan. Ada banyak pemain baru yang muncul, nggak banyak sih ya, tapi ada pemain baru yang muncul di situ dan mainnya nggak kalah gila sama orang-orang yang lain yang udah ada di Pengabdi Setan 1 gitu loh, Lim. Yang terselamatkan di Pengabdi Setan 1 itu tetap ada di Pengabdi Setan 2 dan ditambahin beberapa, tapi kayak useless ngono loh, karena kita tidak tahu latar Backgroundnya. belakangnya ya, Kayak backgroundnya Tari, siapa Tari. namanya? Tari. Ada Ratu Felisa sama yang- Jordi Pranata dan ada 2 temannya Boni ya. Ya, yang cewek juga tuh. Siapa namanya? Nah, Adiknya. Wina. Tapi kayak ala aku yang baca itu. Kayak ada sangkut pautnya dengan keluarga-keluarga rusun itu. Si adik Bondi. Bondi yang sekarang udah Bondi tak? Bondi. Ada Oh yang iya ketiga. paham. Yang Iya. tidur sama Ian dulu Iya, iya, waktu iya, di rumah iya. sebelumnya. Sekarang wis gede. Dia kan masa Kritik. dia penasaran masa sebanyak ini warga rumah susun kok sepi sih, coba kita dudukin satu-satu ya. Nah dia dudukin penasaran. yang terakhir tuh dibuka ada kursi balik gitu ya, terus dia coba ini yang di trailer ada yang di slow motion terus gini dia ternyata Ian terakhir dia langsung tuh, Cuk. Kan Ian mati, itu gobo kan. dibawa setan. Nggak mati kan? Nah, Harusnya nggak mati. Gak usah, Iya. gak usah dibawa katanya si ini gitu. Katanya si Bondi. Apa? Dia anak setan. Nah, ini datang. Enggak, dia adik kita, tetap adik kita. Terus coba anak setan apa dewe ya anak setan. coba di bahasa isyarat kan. Kamu Ian masih inget kita kan? Masih. Akhirnya dibawa. Nah, tapi setelah dibawa itu Malah jadi masalah baru. pada akhirnya semua keluarganya itu dibawa ke loteng di lantai 13 ya, lantai 14. Lantai 15 kataku sih. Kan ada 15 lantai. Oh, iya ada betul. 14, ada Pokoknya lantai 15. atas di rusun itu ternyata buat pemujaan sekte. Pemujaan sekte. Wah, itu scene golden scene banget. Wapi. Jadi bapak nanti mati akhirnya. Nanti sesuai kayak simbol apa namanya? Apa ya? Ini simbol bintang yang mana orang-orang dibentangkan, diikat masing-masing kaki kanan, tangan juga, terus ditarik pakai kuda. Sampai Wow, itu pembunuhan cara lama sih enggak itu Iya, itu kita pernah denger cerita-cerita Rasul Nabi Iya, enggak sih? iya. Iya enggak sih? Nah, iku ono, Cuk, nang sin iku, Zaman-zaman Cuk. jahiliyah. Iku ono nang sin iku, Lip. Jadi klimaksnya itu kan ada pemujaan setan iku ya wis Lip. Wis kabeh nang ono lantai sing dhuwur iku, pemujaan setan. Wis bapake dipateni, Rini dibawa ke mimpinya sampai dia tidak sadar karena ketika tidak sadar wis
yo wis semakin banyak yang mati dan semakin melu sektene wis yo. Akhirnya ketika dia tidak sadar ono uang sing gurune dosene yo. Dosene sing nyedekin dheke sampai dia sadar sendiri. Sirini sadar sendiri diutahno sing jenenge ramuan mau iku, akhirnya mutah dan sadar dia. Ketika sadar, dia tapi masih tidak bisa bergerak dan ngapa-ngapain di situ yo. Sampai muncullah Pak Budiman Syailendra. Jadi Budiman Syailendra itu ketika hampir 29 tahun kemudian ketika dia pertama kali menemukan ada sebuah sekte di laboratorium Bosa itu ya, observatorium Bosa itu. Dia 29 tahun kemudian mendapat paket dari jenderal polisi yang manggil dia ke situ tadi itu, yang nggak boleh membocorkan. Opening. Sekaligus menitipkan kayak tongkat sakti ya. Sekaligus menitipkan tongkat dan beberapa foto-foto Heosase kayak gitu. Nah, ternyata memang tongkatnya dia bawa ke loteng itu, lantai teratas sendiri di Husun itu. Dia ngelawan ibu. Jadi Budiman Syailendra itu ngelawan ibu. Jadi ketika tongkat itu diarahkan, ibunya terbang. Tapi di situ semua sektenya dari orang berjubah hitam, buahnya dia pakai jimat-jimat yang kita gak ngerti bahasanya itu. Mayat-mayatnya yang tadi meninggal itu juga ada di sana. Jadi mayat-mayat yang tadi meninggal karena lift itu ya, yang berada di kamar masing-masing tiap lantai, itu melu sektene. Hilang semua. Kena kilatan hitam, habis itu hilang. Bayangno enek kilat yo, jeder, ketok yo, padahal jeder hilang, Cuk. Jadi sebelum ini kita udah break sebenarnya. Dan banyak minuman dan di sini. Udah selesai dan udah banyak minuman, kita udah mau pulang. Habis gitu ternyata nggak tahu tiba-tiba ada keputus rekamannya. Jadi kita harus ngulang. Nggak tahu tuh, kita nggak mau bahas yang itu dah. Yang penting kita keputus aja. Kita mencoba untuk ngulangi lagi nih. Mungkin pertanyaan yang akan saya ulang itu adalah ini, saya pernah baca di sebuah thread di Twitter bahwa ketika Joko Anwar tuh bikin film ada Easter egg yang muncul gitu setiap filmnya, entah dari film sebelumnya atau apalah itu biasanya. Nah di Pengabdi Setan 2 ini ada Easter egg nggak kira-kira yang teman-teman tahu? Kalau Easter egg kayaknya film ini ada erat kaitannya dengan Pintu Terlarang sih, film ketiganya Joko Anwar. Merekolnya agak jauh berarti ya? Iya, film pertamanya Janji Joni, kedua Kala, ketiga Pintu Terlarang, ada merekolnya. Kayak adegan ibu tiba-tiba muncul di saluran televisi. Lalu itu ada adegan televisi kan, sama kayak di Pintu Terlarang juga. Orang-orang yang di sekte Heosase itu, kelompok Heosase melihat orang-orang disiksa. Nah, lalu ada lagi munculnya Fachri Albar itu lagi ada karakter yang dimainkan Fachri Albar muncul lagi. Jadi ketika di Pintu Terlarang dia sebagai Janus kalau nggak salah, di sini muncul lagi yang ternyata sepertinya prediksi saya dia memang orang yang sama gitu. Dia melintasi masa, melintasi waktu dengan usia yang sama dia. Di hampir semua film ada orang hamil tuh pasti ada dan dimunculkan lagi di Pengabdi Setan. Kita kayaknya nge-review ini tensinya udah gak kayak tadi ya. Udah agak keganggu gak sih ya? Iya. Oke, lanjut tapi. Orang hamil jangan nonton dulu sih. Bakal kebayang-bayang terus gitu loh. Karena ada adegan gore ya, yang memperlihatkan orang hamil ya. Iya. Gitu. Ya, jangan dulu deh demi keselamatan dan mental juga buat orang ibu-ibu hamil gitu. Oke, gangguan lagi ya. Iya, gangguan lagi. Tiba-tiba mati lagi. Kalau dari sinematografi ya pakai low key sih dia banyak. Ya gelap semua, cuman satu sumber cahaya aja gitu dia. Scene terakhir. Klimak. Tapi untuk menunjukin sebuah setting latar yang besar dia pakai kilapan cahaya, kilapan petir lah. Ya cukup bagus sih sinematografinya Ical Tanjung. Sama ini ya berarti ya. Gelap banget, aku lihat dari trailer ya, gelap banget tuh. Karena memang settingnya itu banjir ya, karena banjir, badai, mati lampu. Pas mati lampu itu make up ku awak dhewe dikei scene sing nganggo korek lampu center iku wis cuman kelihatan muka. Yes. Gitu. Itu akhirnya nambah ketegangan enggak sih akhirnya? Ada yang memang bener-bener gelap banget. Cuman suara doang itu tapi ganggu gak sih akhirnya tuh film? Ganggu cur. Ya mendukung banget loh dari segi properti dari zaman segitu
Tahun berapa tadi ya? 85 ya? 85. Tahun Tahun 85. dengan figura-figura, terus TV tabung yang gitu, terus radio. Selalu radio loh di Pengabdi Setan ini. Unsur audio ya. Unsur audio. Tapi di Pengabdi Setan 2 ini audio itu tidak seperti Pengabdi Setan 1 yang Musiknya kelamalam Ya, ada musik ikonik ya. ikonik itu, dan itu tidak dimunculkan di Pengabdi Setan 2. Iya, aku pengen tahu dari tadi kalian udah bilang inilah gila lah, keren parah gini-gini. Terus aku pengen tahu apa sih yang fail menurut kalian? Kalau aku sih kayaknya setup yang terlalu grand itu ya. Dari awal diliatin dari tahun 55, background story-nya ditemukan mayat sujud di depan Aminom itu. Apa ya? Lalu di tahun 84 ada kejadian yang di Pengabdi Setan 1, 81 itu. 81 terus 85 ada kejadian yang ini itu. Menurutku setupnya tuh sangat bagus ya, di babak pertama, babak kedua. Tapi penyelesaiannya itu seolah-olah si Budiman Segampang itu ya penyelesaiannya. Penyelesaiannya tuh dia tiba-tiba datang padahal di situ lagi dikepung banjir, datang bawa kapal. Iya ngono. Iya kan? Mek ngono toh. Terus bawa tongkat saktinya terus ngelawan ibu. Ya nggak worth it ya mungkin. Iya, Ya, sangat dengan- cepat sekali dengan lah. setupnya. Tapi dengan cepat itu ya kayak emang udah diputus dan kita harus menonton selanjutnya 5 tahun ke depan gitu loh. Ya, Joko Anwar nggak akan jadi nonton tanya nih apa ke gitu belakang loh, aku Liu. nih. Iya, kita Kalau- bersepakat itu akan ada lanjutan antara si Oke. si antara siapa? iya itu tiga wis Raminom. Delminah dan Batara itu. Sama kayak Conjuring ada falak gitu ya. Betul. Ah. Nah, jangan-jangan mereka pindah ke rumah susun itu udah direncanakan bapak sebetulnya. Tadi kamu bilangnya tadi ini lambat nggak sih? Ya suwi awak deh Repetisi, digawane jump suwi. scare-nya. Jump scare-nya wis Ada beberapa yang nggak penting juga lama, sebetulnya. nggak gitu. penting gitu-gitulah. Tapi Oke, ya oke. Overall Tapi namanya film horor ya. iya. Tapi Selalu awak dikasih deh- ruang-ruang kosong Iya, dibiar iya, orang iya, dibiarin iya. penasaran terus nunggu kan. Ya, karakternya wajar. sangat penasaran sekali. Itu kan Iya. identitas film Iya. Ya, horor. identitas film horor lah. Oke, terakhir nih. Aku pengen tanya dari 10, kalian mau ngasih nilai berapa? 9. 9. 9. Wadaw, 9. Ini berarti wajib nonton berarti. Wajib Wajib nonton nonton di di bioskop. Jangan Wajib. bajakan. Oh, jangan bajakan ya. Iya, Ya, jangan Kalau bajakan. bisa bioskop. Jangan buka Telegram ya, kalian. Cukup Kalau bisa buka memang- episkop saja. Enggak ada. Ya mungkin Pak Mas Joko mau masukkan Pengabdi Setan 2 ke episode. Karena Ngapain? kalau nonton di bioskop atmosfernya beda. Pasti. Benar. Ya. Gitu sih. Silakan tonton di bioskop kesayangan kalian. Tapi kalau emang mau berhemat ya, bisa tunggu di OTT aja lah nanti. Jangan bajak gitu loh. Yang penting jangan bajak. Oke, guys, sorry ini tiba-tiba baterai lampu habis. Jadi kita cukupkan sekian dulu karena kita cukupkan sekian dulu teman-teman karena memang kita udah beberapa kali take ini kok nggak apa namanya nggak ya begitulah teman-teman. Jadi saksikan terus tayangan kita di 14 review di channel YouTube 14 Project. Jangan lupa di subscribe dan like dan tonton terus dan nantikan kita akan selanjutnya akan nge-review apa di 14 review. Bumper out.